yang sangat-sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya TNI Polri, yang nanti saya harap di tengah-tengah pengajian Bapak Wakil Bupati bisa memberikan sambutan, serta segenap panitia pengajian ceramah kebangsaan yang hari ini bertempat di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang ke Ketapang dengan membawa cinta. Beli bawang dapatnya duku. Hai warga Ketapang, I love you. Saya dari tadi mikir, dari perjalanan Pangkalan Bun ke sini, apa yang saya pikir? Kenapa yang perang Rusia dan Ukraina yang rusak jalannya malah di Ketapang? Perjalanan hampir 4 jam serasa dihantam ombak tanpa pernah naik perahu. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Ketapang bisa bagus semua sarana dan prasarananya. Itulah Pak Wakil Bupati, bedanya Jakarta dengan Ketapang. Apa bedanya? Kalau di Ketapang banyak jalan berlubang, sementara kalau di Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi apapun keadaannya kita syukuri, alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di tengah-tengah kebun sawit. Yang saya yakin Anda tersenyum karena sepanjang sejarah hari ini sawit harganya paling mahal. Walaupun memang keadaannya aneh. Muncul COVID pertama kali namanya varian Alpha. Waktu itu ketika COVID muncul varian Alpha, yang terjadi adalah langka masker. Kemudian muncul varian kedua namanya Delta. Saat itu ketika Delta muncul, langka oksigen. Dan hari ini muncul lagi Omikron, tapi lucunya langka minyak goreng. Maka itulah, karena kelangkaan-kelangkaan yang ada dan COVID-19 belum hilang dari negara kita, sebaiknya kita menjaga protokol kesehatan. Dengan Bapak Ibu yang hadir di sini tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan tentunya semua yang belum vaksin, mari kita sama-sama vaksin. Saya kadang-kadang aneh dengan masyarakat Indonesia. Begitu muncul COVID, minta vaksin, Pak. Begitu vaksin datang, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul dari MUI, minta presiden divaksin duluan. Presiden mau, minta disiarkan secara langsung di televisi. Begitu presiden sudah disontek, semua orang bilang jangan-jangan itu diedit. Tapi lucunya begitu pembagian sembako, antri pertama kali. Divaksin gak mau, tapi ketika pembagian sembako datang pertama kali. Lucunya lagi apa? Ada sembako untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Ada sembako untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya di Lampung ketemu Pak Jokowi, saya bilang, Mbok besok bikin bantuan lagi Pak Presiden. Apa Gus? Bantuan untuk orang gila. Saya mau tahu apakah orang Ketapang ikut-ikutan ngaku gila. Tapi kita syukuri, alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu dengan keadaan yang luar biasa. Bapak Ibu di sini begitu bersemangat walaupun berhadapan dengan matahari. Mudah-mudahan pulang dari sini sehat semua. Amin Allahumma amin. Inilah Indonesia. Kalau Anda pengen lihat Indonesia gampang, lihatlah dari warna jilbab ibu-ibu yang hadir di sini. Ada yang pakai hijau, kelihatan kalau muslimat. Di sana ada fatayat. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Bedanya tipis. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Kalau dilihat dari tempat duduknya, mohon maaf, kalau fatayat itu masih bisa bersila, Pak. Kalau muslimat, ya Allah, tungkae selonjor ke.
kakinya dipanjangkan, badannya sudah mulai berubah. Fataya di muslimat di sana pakai jaket, subhanallah, satu badan perut semua. Warna-warni jilbabnya bisa dilihat. Inilah keindahan Indonesia. Ada yang jilbabnya hijau, ada yang jilbabnya merah, ada yang jilbabnya putih, ada juga yang nggak tahu diri di sana sudah tua jilbabnya pink. Menjijikkan. Yang di tengah ada yang jilbabnya ungu, jelas warna janda. Inilah keindahan. Ketika kita bisa memahami, menghormati antara satu warna dengan yang lainnya, itulah Indonesia. Maka kemudian kita diingatkan betapa indahnya Indonesia ketika kita baca surat Al-Hujurat. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Wahai para manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Dalam satu ayat Allah menggunakan kalimat ini, tetapi di ayat yang lain Allah menggunakan kalimat inna. Saya kasih contoh, misal ketika menciptakan Adam, Allah menggunakan kalimat inni ja'ilung fil ardi khalifah. Apa bedanya ini dengan inna? Tentunya perbedaannya mufrad dengan jamak. Ini sesungguhnya aku, inna sesungguhnya kami. Ketika menciptakan Adam, Allah cukup menggunakan kalimat sesungguhnya aku. Kenapa? Karena penciptaan Adam langsung dari Allah. Beda dengan penciptakan Bapak Ibu, Allah menggunakan kalimat inna sesungguhnya kami. Kenapa? Karena ketika menciptakan manusia secara keseluruhan, Allah melibatkan peran kedua orang tua di dalamnya, melibatkan bapak dan ibunya. Ketika menciptakan Adam, tidak perlu bantuan bapak dan ibu. Baru setelah Adam, kemudian Allah kembali menciptakan Hawa dengan tetap menggunakan kalimat ini. Kenapa? Karena penciptaan Hawa juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kemudian dikatakan laki-laki itu harus manut, perempuan itu harus manut dengan laki-laki? Karena perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Maka disebutkan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Nah, maka walaupun di hadapan saya ini ada apel, ada anggur, anggur lebih mahal daripada apel, tapi pasti cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Betul, Bu? Tapi bohong. Nah, ketika menciptakan manusia secara umum, Allah menggunakan kalimat inna, min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Makanya sebelum meninggalnya Dorce Gamalama, saya dapat banyak pertanyaan dari wartawan media TV. Gus, bagaimana dengan wasiat Dorce? Pengen dimakamkan dalam keadaan perempuan, padahal dia terlahir sebagai laki-laki. Kalau Bapak Ibu waktu itu lihat semua siaran TV, semuanya muat berita tentang saya soal Dorce. Saya bilang, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Kalau dia lahirnya laki-laki, matinya laki-laki. Kalau sampai dia laki-laki dimatikan dalam keadaan perempuan, dikuburkan seperti perempuan yang bingung siapa? Malaikat. Emangnya beda, Gus? Laki-laki dan perempuan dalam penguburannya beda. Cara mengkafaninya, lapisan kain kafannya berbeda. Niat sholatnya, kalau laki-laki pakai hada, perempuan pakai hadihi. Ya. Kemudian apalagi soal hukum mawarisnya beda antara laki-laki dan perempuan. Soal sholat dan doanya juga beda. Laki-laki mati doanya Allahumma firlahu, perempuan mati doanya Allahumma firlaha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Lah kalau banci hu ha. Kan malaikatnya jadi bingung. Karena apa? Karena mohon maaf, ada memang jenis kelamin ketiga namanya khunsa.
Khunsa itu siapa? Seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Ada titiknya, ada tututnya. Nah, ketika dia tumbuh dan berkembang, apakah dia jadi laki-laki atau perempuan? Dilihat dari kecenderungannya. Begitu lahir, ada laki-laki, ada perempuan. Dilihat ada rahimnya, berarti bisa dipastikan dia perempuan. Karena laki-laki nggak mungkin punya rahim. Oh, ini lebih dominan ke sifat laki-lakinya, maka kelamin perempuannya ditutup. Yang dihidupkan yang laki-laki. Ini namanya khunsa. Contoh seorang anggota TNI yang kemudian secara medis dinyatakan perempuan, ternyata laki-laki, Andi Manganang. Yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh Jenderal Andika Perkasa, diobservasi ternyata laki-laki. Ini namanya khunsa awalnya. Lah kalau banci hari ini Gus, kalau banci hari ini tuh makhluk jadi-jadian. Sebenarnya laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy, wajahnya lady, kakinya boy. Saya itu kan ada pengajian juga Pak di Jogja, pengajian khusus para banci Pak. Itu pengajian paling menjijikkan sedunia. Saya punya jamaah banci itu 300 Pak. Ya Allah, kalau saya ajak sholat, mereka nggak mau saya jadi imam. Saya mau sholat bah, tapi jangan abah jadi imam. Kenapa? Lihat bokongnya nggak khusuk, matamu. Ketika masuk bulan puasa, mereka telepon saya, abah bulan puasa ini saya akan bertobat. Saya bilang alhamdulillah. Gimana caranya? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan berjilbab. Lah bahaya tak bilang gitu. Lanang kok jilbaban. Kemudian apa? Lanjutan ayat ini. Waja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ke dalam dua hal, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kemudian muncullah banyak suku di Indonesia. Bahkan para mufasir mengatakan apa? Ayat ini paling cocok kemudian diaplikasikan di Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari Merauke sampai Sabang, mohon maaf, sekian banyak suku bangsa yang ada di Indonesia dengan segala karakteristiknya. Maka kalimat syu'uban wa qabail itu harus kita pahami, bahwa ketika Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu punya tujuan. Coba Pak, kalau kita lihat di Indonesia, jangankan se-Indonesia loh, sepulau Jawa itu loh Pak, itu sama-sama orang Jawanya bahasanya juga berbeda-beda. Dari ujung timur itu muncul namanya Banyuwangi. Di situ ada bahasa namanya Osing. Ada orang Banyuwangi di sini? Osing. Omongannya sun. Saya itu sun. Nyebrang dikit lagi ketemu Madura dengan bahasanya yang sangat istimewa. Teman saya banyak orang Madura lucu-lucu. Kenapa? Kebanyakan bakul sate. Kenapa? Yang gerah sate, yang gerah orangnya, yang dikipasi satenya. Dormak bu-abu. Muncul lagi ke barat, kita ketemu dengan orang Jawa, Surabaya yang bahasanya agak kasar. Surabaya, dan cokot Pak Surabaya. Ke barat lagi ketemu Jogja Solo, bahasanya halus kayak saya. Ya. Halus. Orang Jogja itu bakal sungkeman istri ke suami. Ketika lebaran bisa 30 menit Pak. Kayak istri saya begitu sungkem, ngomongnya panjang. Abah kaulo ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaulo gadah kalepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak cawo lemas sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agunge sesamudra pangaksami bapak. Itu cewek. Cowok jawabannya apa? Singkat. Yoh podo-podo. Itu Jogja. Ke barat lagi ketemu Banyumasan, Alngapakiyun. Bahasanya ngapak-ngapak. Dari Kebumen, Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pemalang, Indramayu, itu bahasanya ngapak. Ada orang ngapak di sini? Ini bahasa yang paling unik sedunia. Saya pernah pertama kali ngaji di Tegal di rumahnya Ki Dalang Entus Susmono almarhum. Pagi-pagi Pak ditawarin rokok dengan bahasa ngapak. Ya Allah. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Jadi bahasanya ngerokok tuh ngobori cocot Pak. Cocoknya siapa ya? Itu ngapak. Dengan segala keindahannya. Ngapak. Begitu masuk lagi ke barat, kita mengenal bahasa Pasundan, suku Sunda.
Bahasanya sudah indah lagi, orangnya cantik-cantik, sukanya makan lalapan. Apalagi sekarang di era TikTok semuanya dibuat lalapan. Ya Allah. Dulu kalau kita makan lalapan, Pak, paling yang dimakan cuma apa sih? Kemangi, timun, kobis. Kalau sekarang semuanya jadi lalapan, Pak. Buah nangka yang masih muda nggih lalapan. Lidah buaya nggih lalapan. Iki cangkem apa-apa gitu. Orang sekarang pare mentah dilalapan, ilate bojone dilalapan. Sunda dengan segala keindahannya. Yang lucu ada orang ngapak datang ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran, orang ngapak kan teriak, "Tai ini siapa ge?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah persepsi orang ngapak dengan orang Sunda itu beda. Kalau orang ngapak, urang itu artinya udang, orang Sunda, urang itu artinya orang. Akhirnya orang ngapak tanya, "Tai ini siapa kia?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya nggak percaya, inyong ra percaya, masa taine urang gedene sekian. Begitu indahnya Indonesia. Begitu ke barat lagi muncul bangsa Betawi dengan bahasa Betawinya, Jakarta, Banten dan sekitarnya. Lu gua, bapak lu, mertua gua. Ini belum lagi ngomong Kalimantan. Kalau kemudian hari ini ngomong Kalimantan, satu di Kalimantan Pak ada berapa suku Pak selain Dayak? Ada suku apa aja Pak? Ada Melayu, ada Dayak. Kalau bahasa Dayak itu apa Pak? Yang paling gampang? Apa Pak Wakil Bupati? Dayak itu apa itu bahasa? Apa Pak? Saya tak belajar bahasa Dayak 1-2 Pak. Dancuk itu bahasa Dayaknya apa Pak? Atau bahasa yang paling gampang Dayak apa? Saya mencintai kamu bahasa Dayaknya apa Pak? Nah. Oh, aku mencintai kamu bahasa Dayak, aku hondakan kamu. Kalau bahasa Jawane gendaan. Kan hampir sama ya. Ya kan? Kalau beliau mengatakan aku hondakan kamu, bahasa Jawane gendaan, demenan. Ini begitu indahnya. Lah tujuannya untuk apa kemudian diciptakan? Tujuannya adalah li ta'arofu. Saya belajar semalam kalimat li ta'arofu kepada guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Wantimpres Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau merupakan Presiden Jatman, Rois Am Jatman. Beliau merupakan Presiden Ulama Sufi sedunia. Saya dipanggil sama beliau berkait dengan kajian kebangsaan. Apa makna li ta'arofu? Yang dimaksud li ta'arofu saling mengenal itu apa? Saling mengenal dalam konteks ayat ini tidak hanya laki-laki kenal dengan perempuan, tidak hanya seorang pacar kenal dengan calon istrinya, tidak hanya seorang jomblo kenal dengan calon istrinya. Ada jomblo di sini? Banyak. Oh banyak. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Kamu santai saja, jangan nangis, malah kamu galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ar-Rum 21 Allah mengatakan apa? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Segera menikah. Pak Wakil Bupati aja mau tambah, gimana? Oh, ada Bu Wakil, nggak jadi. Pak Wakil Bupati punya prinsip sama seperti saya. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ada Ibu Wakil Bupati. Bahaya sekali. Di mana-mana mau lelaki sehebat apapun, gak ada ceritanya laki-laki bisa menang sama perempuan, Pak. Bapak-bapak makanya harus ingat, Pak Wakil Bupati harus ingat. Apa? Perempuan itu kalau disakiti gak pernah lupa, tapi kalau menyakiti gak pernah ingat. Itulah perempuan. Apalagi jilbabnya pink. Ya Allah. Ngeri.
Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Perempuan jangan dilawan, Pak. Apalagi setelah muncul film Layangan Putus. Ya Allah, laki-laki jadi korban, Pak. Setiap hari HP dicek terus. Tapi kalau insya Allah, kalau saya ditanya Gus entah nikah lagi apa enggak, nunggu takdir. Ya kalau memang ada takdir, Pak, gimana saya bisa menolak takdir? Tapi kalau nggak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Walaupun istri saya sudah mau dimadu, tapi saya tetap setia. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun matamu. Nggak jadi saya. Mau ada Kapolsek dan rame lah. Di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Perempuan dilawan. Betul, Bu? Jangan macam-macam sama perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul, Bu? Hancur, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa pengertian li ta'arafu di sini? Li ta'arafu itu artinya saling mengenal budaya masing-masing. Saling mengetahui karakter orang lain. Ini panitianya tidak ta'arofu dengan Gus Miftah. Kenapa? Biasanya Gus Miftah minum kopi, di sini nggak ada kopi. Ini kan tidak ta'arofu. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Panitia kan artinya saling mengenal dan mengetahui kebiasaan masing-masing. Kebiasaan saya kalau ngaji minum kopi. Lah ini nggak ada kopi, berarti panitia nggak ta'arofu dengan saya. Lah di mana-mana namanya degan itu batoknya tipis. Ini kandel jenenge kambil, bro, kambil. Ini kalau airnya saya minum, saya mulai siatku kreminen tak ada. Bakal degan. Allahumma kopinya datang. Al-Fatihah. Mudar apa panitia nih? Kan bakal degan. Jadi kalimat ta'aruf, saling mengenal, ini harus dipahami selaku negara yang berdiri di atas banyak pulau dan berdiri di atas banyak suku bangsa. Bapak Ibu yang saya muliakan, coba kita bandingkan bagaimana kemudian keindahan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa yang lainnya. Coba Anda lihat, kita bandingkan dengan Jazirah Arab. Kebetulan kawan saya itu orang NU, jadi jenderal di TNI, beliau Bais, sekarang menjadi atase pertahanan di Jeddah, yang beliau bertugas di semua negara Arab. Saya bilang sama beliau, kenapa saya cinta dengan Indonesia? Termasuk nanti akan saya sampaikan tentang persoalan ibu kota negara. Tapi santai saja, ibu kota boleh pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Tapi kalau kopi nggak datang, tetap tak rasani. Akan saya ingat dalam sejarah satu-satunya panggung yang nggak ada kopinya cuma di air upas. Wakil bupatinya akan saya tandai. Hashtag tanpa kopi. Muslimatnya bingung. Iya. Sat-sat masih. Saudara Nabi Muhammad. Bapak Ibu, coba Anda lihat Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi. Mudah-mudahan yang hadir semuanya bisa haji, amin. Tapi kalau amin tok, yakin nggak berangkat. Jazirah Arab itu ada satu bangsa namanya bangsa Arab.
Mereka dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Tetapi walaupun bangsanya cuma satu, bangsa Arab, bahasanya hanya bahasa satu, bahasa Arab, tetapi mereka tidak bisa menjadi bangsa yang satu, Pak. Tidak bisa menjadi negara yang satu. Makanya bangsa Jazirah Arab terpecah-pecah jadi banyak bangsa, dari banyak negara. Arab Saudi, Abu Dhabi, Uni Emirat, dan seterusnya. Padahal mereka hanya satu bangsa, namanya bangsa Arab, dipersatukan dengan bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Tapi mereka terpecah belah menjadi banyak negara. Artinya apa? Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Arab ke Eropa yang sekarang lagi perang. Di Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya bangsa Europe. Mereka dipersatukan dengan bahasa yang satu, namanya apa? Bahasa Inggris. Tetapi walaupun mereka cuma satu bangsa, satu bahasa, mereka tidak bisa berdiri di atas satu negara, tetapi mereka berdiri di banyak negara. Maka muncullah Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Belanda, dan seterusnya. Bangsanya satu, bahasanya satu, berdiri di atas banyak negara. Coba bandingkan dengan Indonesia. Di mana perbedaannya? Di Indonesia sebaliknya. Bangsanya banyak. Ada bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Dayak, bangsa Bugis, bangsa Batak, dan lebih banyak lagi. Mereka, kita tidak disatukan dengan bahasa yang sama. Bahasanya semuanya beda-beda. Jawa dengan Dayak beda, dengan Sunda beda, dengan Bugis beda, dengan Batak beda. Tetapi hebatnya Indonesia apa? Banyak bangsa, banyak bahasa, bisa berdiri di atas satu negara yang sama, yaitu Indonesia. Ini jarang Pak terjadi di mana-mana. Coba kalau ngomong bahasa, nggak usah ngomong bahasa seluruhnya kayak bahasa Dayak yang tadi saya susah. Ngomong bahasa Jawa saja Pak, kopinya datang. Nunggunya lama, cangkirnya kecil. Begitu dicium, sangit Pak. Pak Wakil Bupati kalau dikasih kopi langsung diminum Pak. Karena banyak orang mengatakan jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maka jadilah orang seperti kopi. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Ibu-ibu muslimat tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Mari Pak Wabub diminum. Oh nggak ada, sorry ya Pak ya. Karena di sini ada tulisan kopi khusus untuk kiai. Coba. Kok saya itu bilang begini ya, bahasa paling kaya sedunia itu bahasa apa Pak? Bahasa Jawa. Coba Anda bayangkan bahasa Jawa dengan bahasa Inggris Pak Wabub, itu tetap kaya bahasa Jawa. Coba bahasa Jawa, bahasa Jawanya, bahasa Arabnya makan itu hanya satu, akala yakulukul. Bahasa Inggrisnya cuma satu, eat, makan eat. Bupati, wakil bupati, it. Polisi, it. Tentara, it. Kiai, it. Banser, it. Apa menawi? Pagar Nusa, it. Sing abangmu apa wi? Gasmi. Gasmi, it. Tukang son, it. Coba bahasa Jawa. Makan itu bahasa Jawanya bisa banyak Pak. Dahar. Badok. Sabar, burung-burung badok. Jangan kasar temen. Dahar, nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. 11 Pak. Siapa itu? Bupati dan wakil bupati bersama para kiai. Baru apa? Dahar. Enak. Sama kayak muslimat nembe nopo? Nedi. Enak. Sebagai tukang sound system nembe apa? Badok.
Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong bahasa Jawa di Jakarta itu, begitu ceramah di TV, itu kadang-kadang repot. Kenapa? Karena ada banyak bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya, dan nguyuh hanyang-hanyangan. Apa bahasa Indonesianya? Nggak ada, Mak. Masa kencing tawar menawar? Nguyuh hanyang-hanyangan tuh bahasa Indonesianya apa? Kencing makcrit-makcrit. Ibu-ibu yang bahasa Jawa, mususi beras, apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Beda, Bu. Kalau beras tuh bahasa Jawanya dipususi, piring diisai, baju dikumbai, mobil dicuci. Ayo. Kalau bahasa Indonesia cuma satu, Pak. Kok kuwi telek wil. Metune silite beda. Jenenge ya beda, Pak. Kalau bahasa Indonesia, ya Bapak dari Dayak saya sampaikan, mohon maaf, mau keluar dari perutnya kambing, sapi, ayam sama, telek kotoran. Kalau bahasa Jawanya beda, dan keluar dari ayam namanya lekong, keluar dari sapi namanya teletong, keluar dari kambing namanya indek. Pantesan tajak ngaji orang apa mau isine otake telek. Kasihan amat. Nah, begitu luar biasanya bangsa ini dengan segala perbedaan yang ada, tapi mampu bersatu. Kenapa? Karena ada silah, ada nyambung, disambungkan dengan melalui apa? Dengan melalui satu ideologi namanya Pancasila. Makanya kemudian apa? Kita tidak boleh nyinggung suku lain. Maka bangsa ini menjadi marah ketika ada orang mengatakan apa? Bahwa Kalimantan itu tempat buang jin, bahwa Kalimantan tempat buang kotoran iblis. Kita marah, kenapa? Karena kita menyinggung dengan budaya dan suku orang lain. Kan begitu pemahamannya. Nggak boleh. Anda sebagai orang Jawa menganggap suku Anda terbaik, boleh. Tapi jangan pernah menganggap suku orang lain jelek. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Apalagi itu sahabat-sahabat saya orang Jawa, di mana-mana Jawa itu luar biasa, Pak. Saya kemarin ke Riau, 9 lokasi di Riau, rata-rata per kabupaten Pak Wabub 40%. Di Ketapang berapa persen orang Jawa, Pak? 25%. Wih, ada yang dari Ponorogo di sini? Dari Jawa Timur banyak? Wih, senengah melu-melu gue kacamata malah ke tukang las.